Oke, Bi. Sekarang kaitannya dengan tadi kita sudah menggali terkait dengan pendidikan gitu ya, pendidikan keluarga begitunya. Nah, secara konkret memvisualisasi dan mengkonkretkan seperti apa yang mungkin yang sudah dilakukan kepada khususnya kepada Di Umar ya, karena dengan mungkin nanti Abi juga bisa menceritakan sekilas terkait dengan Di Umar siapa, seperti apa, dan apa kegiatannya seperti apa, dan itu sekaligus menjadi proses pendidikan yang sudah dilakukan pada Di Umar. Monggo silakan, Bi. Sebetulnya anak-anak saya ini sedari awal visi saya sama istri itu memang kami ingin mendidiknya sendiri. Homeschooling berarti ya, Bi? Saya memang mendapatkan izin dari ibu saya. Prosesnya agak panjang. Umar itu kelas 5. Adiknya kelas 3. Adiknya lagi belum sekolah. Jadi masih awal. Okay. Nah, tapi dari misalnya kalau di sekolah ya kita sewajarnya anak itu sekolah ya mungkin lebih banyak bolosnya mah. Karena mungkin merasa begitu ya, merasa itu sendiri gitu ya. Apa gimana itu? Tapi waktu setelah misalnya di rumah, ya ini menjadi pertanyaan sebetulnya. Ini pertanyaan orang dewasa yang kadang-kadang jawabannya orang dewasa tahu sendiri. Maksudnya begini, kalau kita ini lulus kuliah, kira-kira kalau kita ini di rumah, apa kegiatan kita itu? Nah, seperti itu pula kalau kita nggak ngerancang agenda, ya bakal kita akan tidur-tiduran dan segala macam nganggur. Tapi kalau kita ada agenda-agenda yang menyibukkan kita di dalam rumah, tentu saja akan ada produktivitasnya. Sama halnya. Oleh karena itu, begitu si Umar ini keluar, ya dia sudah menyusun agendanya. Gitu. Salah satunya ya bisnis, kemudian mempelajari bagaimana bisnis dari urutan small business, big business, sampai akuisisi bisnis, sampai menjadi investor misalnya. Terus kemudian hafal Quran, terus kemudian bahasa Arab, dan seterusnya. Jadi ada agenda-agenda yang dia buat sendiri sebagai bagian dari cara pertumbuhannya dia. Gitu. Sembari memang tetap berdiskusi dengan kami sebagai orang tua. Gitu. Karena semuanya itu urusannya sama pada satu hal. Ini anak sebetulnya digadang-gadang hidup di dunia ini itu dia akan berperan sebagai apa atas pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Karena seluruh pertanggungjawaban kita di akhirat itu kan peran kita di dunia ini kan. Nah persoalannya kita kadang orang tua itu jarang untuk mencari tahu ini anak digadang-gadang zamannya itu untuk berperan apa di muka bumi. Itu poinnya. Nah kita mencari tahu dari itu. Kalau saya ini bukan tipe orang yang saya memang pembaca. Misalnya saya membaca soal ilmu psikologi dan banyak hal secara umum. Tapi saya lebih mempercayai satu hal, yaitu adalah saya mempercayai yang namanya ilmu manajemen atas anak. Di kunci utama manajemen itu adalah di pencatatan. Jadi saya lebih banyak mencatat apa-apa yang terjadi pada anak saya sejak lahir sampai kondisinya sekarang. Ada dokumennya itu? Jadi dengan begitu ilmu apa aja tetap kalah aja sama yang saya punya. Sehingga orang lain itu belum tentu memahami Umar. Iya, betul. Karena yang memahami Umar seyogianya adalah saya. Gitu. Nah, sebelum Di Umar ini bisa kemudian sampai pada sikap saya harus membuat jadwal ini, tahu bagaimana sadar dengan apa yang harus saya lakukan. Ini untuk bisa menggiring ke sana tuh seperti apa, Bi? Gitu kan. Anak-anak segitu kan pengennya ya sudahlah, salah aja mau apa-apa gitu kan ya semaunya gitu kan. Kadang kita orang tua hanya ingin udah jangan sana, ke sini aja, kayak gitu-gitu aja. Tapi ketika anak sudah punya sikap gitu kan, artinya dia sudah menemukan dirinya kan, Bi. Nah, itu bagaimana proses yang sudah dilakukan untuk bisa sampai segitu gitu ya? Sederhana saja, pohon buah itu nggak jauh dari jatuh, itu nggak jauh dari pohon ya kan. Sederhana saja. Kita memang jarang untuk menjelaskan tentang DNA kita ke atas ke anak. Itu aja problemnya.
Kak, kakekmu itu pengusaha, kakeknya kakekmu pengusaha, kakeknya kakekmu itu pengusaha, kakeknya kakekmu pengusaha. Kalau kamu lahir besoknya enggak, agak lucu kamu itu. Oh, begitu. Pas Jadi Mas, mengungkap sejarah begitu? iya kalau kami Kronologi. kan begitu Oh, begitu. penceritaannya. Mhm, Supaya mhm. dia tahu akar dari kehidupan dia. Dia kan nggak tiba-tiba keluar, terus kemudian Iya, tiba-tiba mau menjadi apa. iya, iya. Kalau orang itu punya diabetes kakeknya, Heeh. orang tuanya punya potensial besar, dia juga punya potensial besar. Iya Mmm, kan? betul, Makanya betul. secara hasab, kemudian nasab, kemudian sanad keilmuan, itu Mhm. adalah bagian yang kita jaga di rumah tangga kami. Jadi sanad keluarga, nasab keluarga kami betul-betul jaga, kasih tahu kepada dia. Hasab keluarga. Hasab itu maksudnya adalah prestasi terbaik dari generasi kita ke atas. Siapa nih Mmm. yang paling gede di generasi kita ini? Yuk kita coba lah ngalahin kebaikannya kira-kira. Oh, begitu. Jangan sampai anak kita terkena yang namanya kosakata kebaikan dari keluarga lain, malah niru-niru keluarga lain kacau nanti. Hmm. Apalagi mendapatkan keburukan itu juga malah dari Ya. keluarga kita sendiri gara-gara kakeknya itu yang disebutin yang buruk-buruk semua. Oke, oke. Yes, yes. Itu jadi, ketika kita ingin membangun, green design dalam dirinya, kita bisa untuk men-sharing-kan benar dari runutan Betul silsilah kan? dari Intinya keluarga kembali yang lagi ke Bu itu. kepada yang tadi. Kumpulin aja keburukan di sisi kiri, Ya. kebaikan di sisi kanan. Nah, kebaikan yang Mhm. spesifik kebaikan keluarga ke atas. Hmm. Itu dikumpulkan aja. Nah, itu tinggal kamu lekatkan kepada dirimu ya, nak. Mhm, mhm. Gitu. Oke, otomatis berarti memang ini menjadi proses yang signifikan ketika pranikah itu memang harus Iya. ya itu kan. Jadi runutannya karena nanya masalah nasab begitu ya. Ya, jangan gampang Itu mudah untuk memilih perempuan itu poinnya. lah kan kalau di dalam Al-Qur'an itu kan nanti yang baik ketemu dengan yang baik. Kadang kita juga bingung cari jodoh sana sini tapi memperbaiki dirinya abai gitu Iya, kan. iya. Nah, itu kan Ya, ibarat pingin sepupu ya. sekuhu itu kan. Nah, itu ya sedikit terkait dengan De Umar ini ketika ini mengulik terkait dengan homeschoolingnya itu Bim. Tadi dengan apakah di homeschooling itu ada sistem kurikulum yang seperti apa? Kemudian dari kaitannya dengan hasil tulisan dari Adik Umar itu seperti apa korelasinya dengan yang tadi di homeschoolingnya, kurikulum homeschoolingnya? Kami tidak membuat kurikulum spesifik. Heeh. Kurikulum kami itu adalah nasab, hasab, sanad. Misalnya gini, Hmm. nasab saya sudah jelaskan tadi. Ya. Kakek-kakeknya dan seluruh kebaikan dari keluarga ini kita Heeh. turunkan kepada anak kita. Oke. Kemudian ada kita bicara soal sanad. Kebaikan itu harus ada sanadnya. Kalau kita ini meniru Allah kan susah kan. Allah tidak beristri, Allah tidak dan seterusnya Iya. mutafid. Sehingga kalau kita ini mau meniru, itu kan meniru atas nabi-nabinya, manusia yang memang diciptakan untuk sebagai bagian dari sosok guru. Sehingga kita bisa meniru. Gitu. Nah, artinya kalau kita niru, itu kan dari nabi ke nabi. Kita ada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diturunkan ke sahabat, ke tabi'in, ke ulama-ulama, ke wali-wali. Artinya yang kita ingin tiru berarti kan manusianya. Iya. Manusianya yang memang sudah selesai hidupnya untuk menyebarkan peran kebaikannya, termasuk bagian dari ilmu pengetahuan dan perilaku kebaikannya. Kan begitu artinya. Nah, artinya anak ini harus diajari untuk mencari orang-orang yang memang secara standar kebaikannya itu benar. Maka guru yang punya makom standar kebaikan yang benar yang harus dia cari, bukan ngasal guru. Nah, kebanyakan orang tiba-tiba langsung jadi guru padahal belum punya makomnya. Iya. Padahal ini urutannya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya kita mengikuti jalan yang lurus dari orang-orang yang memang sudah diberi petunjuk oleh Allah. Betul. Nah itu. Artinya secara kurikulum kami sesederhana itu. Di keluarga kami membicarakan kebaikan keluarga ini supaya melekat di anak-anak kita. Dan mudah-mudahan dia juga punya jiwa kompetitif supaya ngalahin dari kakek-kakek buyutnya. Jangan sampai jadi yang kalah malah menurun ikut saya. Nah, saya bilang biasanya sama anak. Kamu itu jangan malu-maluin juga. Masa Abi nanti menurunkan kamu generasi yang lemah. Itu kan kacau itu urusannya. Kalau bisa ya kamu lebih baik dari Abi atau lebih baik dari kakek-kakekmu. Oke.
Kalau kemudian sanad keilmuan berarti dia yang mencari dari guru-guru yang memang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau untuk mencari guru ini ada kontribusi sejauh mana ada orang tua dalam memilihkan, apakah itu ada dia juga istilahnya dari Umar sendiri merasa aku ini pencarian seperti apa gitu, apakah ada intervensi dari orang tua juga untuk ini mengarahkan kemana begitu? Ya, diskusi ya, bab diskusi. Misalnya menghafal Quran. Mm-mm. Saya sendiri selalu kalau dalam ilmu pengetahuan, saya memegangi sanad. Mm-mm. Saya selalu mengatakan kepada anak saya, kamu cari ilmu hafal Quran, tapi yang bersanad keilmuannya itu sampai ke Rasulullah SAW. Jangan sampai kamu belajar kepada orang yang dia tidak ada sanad sama sekali. Nanti kamu pasti akan bulat-bulat itu. Karena memang ini kebaikan yang diturunkan terus kan, dijaga kan oleh Allah. Betul. Nah, kalau kita ini nyari malah dengan qiraat yang salah, nggak ada ini dan seterusnya itu kan repot lagi secara kayak kita ini sombong karena kita terlalu intervensi terhadap agama atas pikiran pribadi kita. Betul. Nah, saya hanya menggariskan itu. Jadi ya biasanya kalau saya mau mencari yang guru ini kira-kira bagaimana. Ya. Nah, itu ya kita lihat dari profil. Oke. Saya ingatkan terlebih dahulu, saya sapa dulu dari peserta yang sudah bergabung di ruangan ini. Dari ayah bunda, ada pegiat-pegiat literasi yang sudah bergabung, silakan untuk mulai untuk sharing. Silakan nanti tanya jawab, bisa bincang-bincang, bisa diperkuat lagi. Silakan ditulis di chat atau bisa bertanya langsung dengan Abi. Oke, silakan kita tunggu sambil menunggu dari respon dari peserta. Mungkin bisa untuk kita gali lagi terlebih jauh terkait dengan entrepreneurnya dari bisnis tadi, Bi. Enak hanya segitu itu bisa kemudian malah ada letupan untuk jiwa-jiwa bisnis gitu ya. Kalau saya melihat pernah di YouTube itu menyampaikan, wah saya itu ingin kaya begitu kan, kata Ade Umar gitu kan, saya itu ingin kaya gitu-gitu ya gitu. Kemudian saya punya ingin kendaraan yang nyaman kayak gitu-gitu kan, sampai kemudian ada kata-kata ada istri yang solihah, anak sekecil gitu sudah punya cara pandang yang luar biasa gitu kan. Iya ya, istilahnya yang dipakai itu kok sudah melampaui dari apa yang sudah ini kan begitu ya. Wah, hal-hal yang seperti kadang anak-anak misalnya kuliah yang sudah lulus itu juga bingung mau ngapain kan, berarti kan belum ada sikap yang harus dilakukan gitu kan. Nah, tapi di Umar sudah punya ada konsep yang jelas yang harus saya capai. Ini targetnya ini, saya ingin menjadi kaya yang terkaya sedunia, gitu misalnya kayak gitu kan. Nah, berarti kan dia punya effort, ada usaha yang nanti akan aku lakukan gitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang kadang kita usia segitu, terus apa yang sudah dilakukan? Ada adegan juga di situ usaha-usaha yang sudah dilakukan juga di Umar. Itu seperti apa itu membangun jiwa-jiwa entrepreneur dalam usia yang mungkin bagi kita masih dini ya usaha-usaha segitu untuk masuk dalam dunia entrepreneur gitu ya, dunia usaha kayak gitu-gitu. Itu kalau dari Abi yang penerapannya seperti apa itu? Lucu kalau anak saya jadi musisi. Nggak ada darahnya. Nggak ada darahnya. Jadi sewajarnya anak saya jadi pengusaha. Oh begitu ya. Satu itu poinnya, karena gampang kan meganginya nasab keluarga saya. Oh begitu. Terus yang kedua lucu kalau anak saya ini misalnya agak susah untuk ngajar, karena memang kebanyakan dari nasab keluarga kami ini pengajar. Terus dan yang kedua lucu kalau anak saya ini nggak pandai mencari guru. Karena keluarga kami rata-rata memang hausatan ilmu pengetahuan. Jadi yang berikutnya kalau misalnya dikatakan ini, itu kan chipnya udah jelas bahwa Kak, kamu itu DNA-nya pengusaha. Apapun pengusahamu nanti terserah, tapi DNA-mu ini karena saat Abi, kakekmu, kakeknya kakekmu dan seterusnya, opamu dan seterusnya itu DNA-nya di situ. Sekaligus DNA yang lain adalah pengajar sebagai guru. Jadi pengusaha sekaligus pengajar. Gitu. Jadi ini DNA utamamu. Maka pelajarilah DNA ini.
Nah, karena dia ngajari, kalau dia tak ajari musik, itu mungkin saya 3 kali, 4 kali effort saya untuk mengajari dia. Iya, iya. Tapi karena memang DNA-nya sudah, ya gimana kita ini, apa namanya, ya gampang aja untuk menerimanya gitu. Misalnya saya ajari soal investasi, itu sejak Nah, usia kosakata investasi itu sudah saya kasih tahu di usia 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun, konsep investasi. Iya, iya, iya. Sederhana banget saya menggunakannya. Misalnya begini, mereka rata-rata mendapatkan uang THR atau kalau pergi ke eyangnya atau ke apa namanya mbahnya atau omanya itu dia mendapat uang saku kan. Nah Iya. itu biasanya daripada kamu simpan di bank lebih baik invest saja di perusahaannya sama-sama berkembang. Nanti ada tambahan atas bagi hasil kalau ini. Nanti kamu tak kasih tahu laporan keuangannya setiap bulan. Ya kamu tahu perkembangan uangmu. Nah di situ nanti saya ya tinggal laporin kalau pas makan atau apa, ini uangmu sekarang berkembang begini karena penjualannya sekian sekian sekian. Awalnya mungkin dia nggak paham, ya udah kita ngomong aja. Lagian ini juga bukan materi di kelas yang harus besok ada ujian ABCD. Iya, iya, betul. Yang penting kan saya omongkan aja sama dia. Lambat-lambat dia itu ya incas lah. Ketika dia membutuhkan uangnya, mau beli sesuatu, dia tahu ada uangnya disimpan di perusahaan. Tiba-tiba angkanya berubah karena unsur matematikanya dia sudah paham. Iya, iya. Dia kan udah tahu sejak kelas SD aja 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu. Apalagi kalau saya konsepsi pelajaran angka selalu saya kasih dari triliun ke bawah. Karena pendidikan kita ini agak lucu menurut saya. SD itu diajari sampai ribuan. Ya kan? Gitu masuk ke SMP, masuk ke desimal. Begitu SMA masuk desimal lebih lagi. Begitu kuliah kalkulus 0,00000 lagi. Iya, iya. Jadi begitu orang itu dikasih tahu kata triliun itu dredeg. Karena enggak terbiasa, betul. Sampai bingung triliun itu nolnya berapa itu. Terus miliar itu misalnya. Nah, kosakata itu saya balik. Saya balik ke dia. Jadi angka-angkanya diturunkan baru ke juta dan seterusnya. Artinya pengenalan kosakata itu yang terpenting kan di angkanya. Karena ini kan konsepsinya dia bakal jadi pengusaha kan. Saya meyakini kok 0,00 itu nggak ketemu untuk susuk apa saya Jawa itu ya. Untuk kembalian aja nggak ada 0,00. Iya, bingung juga. Itu nanti kalau kita di Almart itu kan 50 aja bingung kan nyarinya. Tukarnya bermain. Nah, sekalian saya bisa ngajari soal laporan keuangan. Ini ada debit, ini ada kredit, ini aset, ini liability, ini sudah selesai. Itu sudah di usia segitu sudah? Ya, saya omongin terus tiap hari. Begitu. Paham nggak paham itu urusan Allah, urusan dia. Tugas saya menyampaikan apa yang terpenting untuk hidupnya. Oke. Karena sekali lagi pemahaman pertama adalah memasukkan bahasa kosakata tadi ya untuk anak kita. Concern saya di situ. Yes. Berarti kalau terkait dengan itu kosakata ya, apakah tidak ada fase-fase kapan saatnya ini saya sampaikan, kapan saatnya ini kemudian nanti di-keep itu? Itu ada rumus-rumusnya enggak, Bi? Atau udah gitu aja kita sampaikan kayak gitu aja? Setiap anak itu berbeda, Bu. Setiap anak berbeda. Saya itu prinsipnya begini. Orang itu dikatakan dia sudah siap untuk belajar ketika 2 hal. Yang pertama, dia tahu konsepsi mencari gurunya. Fasiru fil ard. Dia kalau sudah pengen keluar, sudah biasa keluar jalan-jalan di luar sendirian, itu dia sudah. Yang kedua adalah dia bisa duduk tenang mendengarkan dengan kesabaran. Diam benda mati ini kan gelas atau meja ini kan benda mati ini kan gini aja terus. Yeah. Nah kalau anak itu masih lari-lari ketemu gurunya masih lari-lari, ya itu masih fase anak-anak. Ya sudah kita omongin saja perkara paham nggak paham ya. Tapi kalau dia sudah ketemu fasenya itu, ya kita harus langsung tambahin terus ini pengetahuan. Nah Umar itu saya mendapatkan dia di usia 9 tahun. Tapi dia lebih banyak intens 100% dengan saya di 10 tahun. Tapi dia sudah duduk diam itu 9 tahun. Itu ya menandainya begitu ya, Bi ya? Jadi saya menandainya sederhana, nggak ada konsepsi yang aneh-aneh. Begitu, oke. Jadi kalau orang masih lari-lari ngapain untuk diajari pakai papan tulis, ya sudah diajak omong aja. Yes, oke. Nah, selanjutnya sambil menunggu
ini yang sudah, ini kok di sini ada di medsos itu, ini sudah ada beberapa jilid itu ya, Bi ya. Ini memang produk yang itu dari homeschooling itu atau memang itu murni dari tulisan-tulisan mungkin tulisan-tulisan lepas dari di Umar atau bagaimana ini, Bi? Yang hasil karyanya di Umar ini. Eh, saya itu masih menggunakan metodologi dalam mengajari anak itu yang sederhana-sederhana, tidak rumit-rumit gitu. Kalau setahu saya sekarang ini malah justru kok rumit-rumit ya materi-materi itu. Tapi kalau saya sederhana sekali. Misalnya gini, orang itu kan sekarang banyak diajari membaca, tapi jarang pernah diajari daya baca. Oke. Iya kan? Iya. Karena kita nggak pernah ngetes anak ini membaca di depan kita dalam waktu yang lama. Jangankan gitu, kita jembales orang dewasanya. Maka kalau saya sama anak saya, biasanya, Kak, ini ada buku yang penting untuk kamu pahami. Maka tolong kamu baca di depan Nabi. Ya dia membaca, habis itu kemudian dari bacaannya dia bikin mind map-nya. Dari mind map-nya dia presentasikan, ditutup bukunya, dia presentasikan. Di presentasi itulah yang tersisa atas ilmu yang dia baca tadi. Oke. Artinya saya tahu persis, kalau misalnya ya anak itu disuruh membaca, itu kan tahu nanti anak ini pegak-pleguk bahasa Jawa itu ya. Antara ini orang istilahnya sukar sekali, itu kan berarti levelnya belum. Tapi ada yang kemudian tiba-tiba langsung dengan baca cepat misalnya dia. Habis itu kemudian dia tutup, bikin mind map-nya, habis itu kemudian dia berbicara. Itu kan orang langsung ketemu itu intisari dari yang dia baca. Dia paham gitu ya? Langsung paham. Nah, kebanyakan kita, cara mengajarkannya itu orang harus dicekoi terus, gurunya ngomong terus, anaknya nggak punya waktu untuk berbicara, untuk menyampaikan isi kepalanya yang sesungguhnya dia sudah di level apa. Maka kalau saya, ini kalau di pesantren mungkin bahasanya adalah sorokan. Ya, jadi orang itu membaca langsung di depan ulama dari gurunya. Nah dari situ kemudian kan ada mind map dipresentasikan, habis itu kemudian dia tuliskan. Jadi fasenya 4. Nah kumpulan dari tulisan-tulisan kayak Umar itu sebelumnya dia paling banyak membaca. Pertama kali yang saya sodorkan adalah biografi Rasulullah SAW. Kalau Ibu perhatikan di Facebooknya Umar ini, dia kan menulis banyak terkait dengan sirah itu, panjang. Cuman setelah mondok dia tutup, dia tidak lanjutkan. Ini karena kan saya memang tidak tidak ngasih HP kepada si Umar ini ketika di pondok. Tapi keseluruhannya adalah penulisan dia atas buku yang dia baca dari sirah Nabawi itu. Sampai kemudian dari nasihat-nasihat ini yang ketika omongan di dialog antara saya sama Umar, itu ya dia kemudian tuliskan kembali ya jadi buku ini. Jadi penguat ya dia untuk penambah pemahaman dia terkait dengan itu. Oke. Karena satu paket kan, dia membaca, dia berbicara, dia menulis. Iya kan? Iya, betul. Jadi, kalau nanti membaca tok mempet di sini ya, belum ada aliran yang bisa meninggal. Ya kayak nggak tahu maksudnya juga, nggak ada yang jelasin juga kan. Dan lebih menguatkan pemahaman ya. Oke. Nah ini mungkin bisa digali lebih jauh nih para pegiat literasi nih, para sahabat-sahabat literasi ini, bagaimana konsep untuk memperkuat literasi itu, bagaimana tidak hanya sekedar disiapkan buku-buku udah sini mereka datang selesai tutup goni, tidak ada tindak lanjut berikutnya begitu ya. Dan terlebih lagi terkait dengan kepenulisan. Nah, ini kadang tidak hanya anak-anak, orang dewasa aja macet di sini, Bi. Jadi kalau sudah it's okay membaca, nggak cuma di pegiat sahabat literasi, kadang anak-anak mahasiswa yang memang akademis secara pendidikan, jalur pendidikan, praktisi pendidikan, itu kadang terganjalnya di penulisan itu, Bi. Membaca otomatis sistem sudah membentuk. Artinya makalah, ada tulisan ini, otomatis dia nanti harus dituntut untuk membaca. Tapi ketika kemudian menuangkannya dalam sebuah tulisan, itu kan butuh habit juga. Nah, ini sejauh mana ini materi literasi ya. Silahkan nanti sahabat literasi bisa menguatkan lagi. Silahkan chat, jangan lupa untuk resen juga, oke?
Ini bagaimana kemudian konsep literasi itu dibangun dalam sebuah keluarga. Ini kan kita nanti akan berbicara masalah literasi berbasis keluarga gitu ya. Itu bagaimana? Apakah mungkin dari usia kandungan mungkin sudah dimulai terus sampai kemudian ada muncul girohnya itu untuk masuk ke dalam ini ya, pengkaryaan yang luar biasa. Bagaimana itu? Inti dari pencarian ilmu melalui kitab maupun guru itu cuma satu. Dia bisa duduk diam benda mati. Iya. Kalau saya kembali tadi ketika dibandingkan sama orang dewasa aja susah untuk ini misalnya. Saya ambil poin itu memang rata-rata orang dewasa itu memiliki dua penyakit di dalam dirinya. Yang pertama itu adalah dia mudah tergesa-gesa. Yang kedua, dia mudah bosan. Jadi, kalau tabiat orang itu tergesa-gesa, bosan, ya dia akan lari-lari terus. Nggak jenak gitu. Oke. Nulis aja nggak jenak itu. Betul. Makanya kalau kita ini mau mendidik anak, didiklah anak untuk bisa duduk lama. Itu duduk. Cara saya, kenapa kok di mobil itu ya Bu? Itu ada. Yeah. Sekarang saya bicara, misalnya anak ini kan duduk di mobil, bisa dia lari-lari? Dia bisa ini, ya kan enggak, dia jenak duduk di situ yang ngetik sambil saya muter-muter, saya kan jaraknya jauh terus kan. Gitu. Itu salah satu treatmentnya juga ya? Salah satu treatment dari awal. Karena itu bisa habis 3 jam, 4 jam kan. Lagian kemudian saya intens dan betul-betul intim sama anak saya kan cuma berdua di mobil. Tapi nggak banyak anak yang berani tinggal duduk bersama saya di mobil. Nah, pasti kan ada yang rewel, nggak mau ikut dan seterusnya. Karena emang secara jiwa dia belum siap untuk menerima. Nah ini kaidah ini nggak hanya anak kecil, nggak hanya orang dewasa. Orang dewasa kalau nggak kena kaidah ini, dia mudah bosan, dia mudah terburu-buru, ya nggak jenak, belajar nggak jenak, mau ngetik nggak jenak, ya sudah. Dia kena kaidah ini mau anak kecil, orang dewasa sama semuanya. Sehingga yang harus diberesin pertama kali adalah orang ini sudah siap belum dalam menerima ilmu pengetahuan. Adab itulah yang harusnya diajarkan ke anak. Sesederhana itu kan. Iya. Kalau lebih jauh kalau di pondok pesantren itu kan ada kajian kitab Ta'lim wa Ta'alim gitu kan. Ta'lim Ta'alim itu kan memang kalau udah ada gurunya, kiainya duduk, tidak muridnya itu nggak boleh ada bergerak sana sini, wes duduk menunduk kan begitu kan. Kalau Ta'lim gitu kan adabnya begitu. Nah sekarang kita ini betul ya. Oke. Nah, ini otomatis nanti dari ini mungkin juga nanti ada pendidik PAUD juga dalam bagaimana menyiapkan anak-anak ini kemudian bisa seperti punya menyiapkan adab atau etika yang sudah nanti terbangun karakternya itu loh. Jadi nanti menyiapkan untuk sampai jenjang ke sini untuk bisa jenak sampai pada jenak itu. Nah, itu bagaimana menyiapkannya seperti apa? Nanti mungkin ada kiat-kiat tertentu, mungkin selain tadi ada treatment diajak kemana dengan mobil atau seperti apa, atau mungkin bisa saat ketika di rumah misalnya seperti apa. Yang punya mobil mungkin ya, kalau yang punya kalau yang gaungnya ada terus seperti apa itu kiat-kiat yang sudah dilakukan itu. Sebenarnya kiatnya sederhana, intinya kan anak itu bisa duduk, dia mendengarkan atau concern pada yang dia pelajari. Ya kalau kami membaginya menjadi 2 lah, yang pertama di mobil, yang kedua ketika makan. Makan, oke. Karena makan itu kan orang duduk ya. Kalau dia bisa jenak ngobrol lama dengan materi-materi kami yang orang-orang dewasa, saya ini sama ibunya atau uminya ini, karena materi-materi yang saya omongkan sama anak itu ya materi hidup, bukan materi yang kemudian saya pakai anak-anak ini masih kecil enggak. Ya saya begini. Saya dari kecil, anak saya misalnya seusia Izzat itu ya, misalnya waktu dia 4 tahun, 3 tahun. Saya selalu bilang, kamu kurangi gula, kamu kurangi nasi. Bukan dihilangkan, karena kamu kurangi ini. Tapi kamu banyakin yang namanya sayuran, banyakin buah. Kenapa? Karena kamu diabetes, karena kamu gini, kakek-kakekmu itu diabetes, kakek-kakekmu itu ini. Terus begitu. Tapi dengan konsepsi yang berbeda-beda ya. Terus kemudian kita bicara soal brokoli itu nilainya berapa.
nutrisinya berapa, dia bagusnya ada di mana, ini bagus proteinnya itu untuk apa, protein itu seperti apa, dia ada di jaringan tubuhnya seperti apa. Terus misalnya di dalam tubuh kita itu yang terpenting itu di apa, misalnya saya selalu bicara yang terpanjang, organ yang terpanjang dan organ yang double. Itu kamu harus perhatiin. Yang terpanjang berarti usus dan pembuluh darah. Yang double berarti ginjal, terus kemudian paru-paru itu double itu. Itu artinya Allah memberikan supaya ini bekerja lebih keras. Nah, kamu harus hati-hati untuk menjaga ini barang. Karena ini kendaraan yang satu-satunya milikmu, kamu nggak bisa ganti tengah jalan. Gitu. Artinya seperti ini saya sudah omongkan sejak anak usia 4 tahun. Jadi bukan kemudian saya menggunakan bahasa yang seolah-olah menjadi kayak anak kecil itu enggak. Karena ini penting untuk dia. Kita kadang-kadang memikirkan anak kita itu kayaknya belum bisa deh. Iya. Kayaknya Gitu belum kadang. bisa deh. Iya, kadang begitu ya. Karena kita underestimate. Jadi kalau kayak gitu sahabat-sahabat yang menikah di usia 13 terus kemudian Al-Fatih sudah 13 tahun menjadi gubernur itu gimana? Ya, kadang-kadang kita tuh tertekat itu ketika gimana ya memilih kata untuk yang bisa dipahami anak. Nah, gitu loh. Kadang gitu. Jadi kita karena kita selalu memaksakan supaya anak paham. Kita tidak pernah membicarakan konsistensi kita untuk memberi kosakata itu ke anak. Jadi kita ini kayak ya ini perbuatan orang dewasa itu menurut saya itu problemnya dia mudah untuk terburu-buru. Dia sepengennya terburu-buru supaya anak ini gampang mengerti itu bagaimana. Padahal besok aja saya masih ngomong lagi, besok lagi saya omongin lagi. Kontinuitas ya. Nanti seiring berjalannya waktu, dia pada titik tertentu dia nanti tinggal membuka memorinya, tinggal klik gitu sudah nyambung ya. Dan buku ini sungguh sangat indah bagi siapapun kita. Ini luar biasa sih. Sangat menarik, sesuatu yang sangat tidak biasa. Kalau kasih harga 10 juta pun sepertinya masih terlalu murah. Rekomendasiin banget buat saya juga. Pertama kali saya lihat di timeline itu Facebook, langsung berhenti, langsung saya lihat dan sangat menarik, sesuatu yang sangat tidak biasa. Langsung saya beli. Langsung saya beli bukunya datang dan saya jujur itu buku yang paling cepat saya habiskan dan yang paling banyak yang bisa saya ingat dari kontennya gitu. Dari semua buku yang pernah saya baca. Awal membacanya sulit mempercayai bahwa ini betul-betul dari seorang anak 12 tahun. Begitu saya baca bukunya, saya langsung merasa seperti menemukan kembali 28 tahun saya yang sudah terlewat ini gitu. Seperti dapat lagi suatu rezeki, insight bahwa ini loh sebenarnya seharusnya menjalani hidup, ini loh bagaimana dunia bekerja gitu. Dan ini mematahkan sekali sih bahwa anak seumur belasan tahun itu nggak bisa berpikir, itu dipatahkan banget bagi semua yang menyaksikan ini, yang menghemat usia puluhan tahun, segera beli bukunya. Terlalu murah bukunya. Kalau kasih harga 10 juta pun sepertinya masih terlalu murah. Jadi cepat beli bukunya, bayarnya lebihin aja, nggak usah minta kembalian ya.
lebihin aja karena ini murah banget, sangat-sangat murah banget. Karena real story ya. Real story, dan ini benar-benar memotong pencarian hidup kita puluhan tahun gitu. Dengan baca itu kayak udah cuma duduk, udah ngalamin semua peristiwa berharga itu gitu. Itu dari saya. Abiku memang beda, karya Mas Badiuzzaman Umar Humam. Ini menurut saya adalah buku yang sangat luar biasa, ringan tapi sangat bermakna. Banyak sekali faedah yang bisa saya petik, termasuk mengingatkan beberapa pola pendidikan yang ayah saya berikan kepada saya. Bagi saya ini buku yang sangat recommended sekali. Di antara hal yang paling saya suka adalah kredo Abi Umar Humam kepada dia. Satu hal yang saya suka adalah perkataannya, banyak anak yang bingung menuliskan sesuatu tentang ayahnya, tapi aku menuliskan 3 buku, rasanya masih belum cukup. Itu keren banget. Kemudian pesan saya bagi para teman-teman yang belum baca buku ini, kalau kalian ingin mendapatkan insight, inspirasi supaya hidup kalian nggak sia-sia, silahkan baca buku ini. Barakallahu fiik. Silakan dibaca, silakan dinikmati, menjadi evaluasi bagi kita, menjadi inspirasi bagi kita, termasuk motivasi di dalam proses pendidikan anak-anak kita. Selamat membaca Abiku Memang Beda, karya D. Umar Humam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.